Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan perintah ketujuh, jangan berzina. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita telah melihat perintah keenam, jangan membunuh. Jangan melakukan pembunuhan secara tidak bermoral, jangan membunuh. Dan kita melihat hubungan antara bagian pertama dan kedua di dalam 10 hukum. Ya, kita tahu 10 hukum dibagi dua bagian. Perintah pertama sampai perintah keempat itu bagian pertama yang berbicara hubungan manusia dengan Allah. Perintah kelima sampai perintah ke-10 itu berbicara hubungan manusia dengan sesamanya. Dan bagaimana kita melihat di dalam bagian itu, saudara, bahwa perintah pertama sampai keempat, kalau kita simpulkan, ini berbicara tentu tentang ibadah. Tetapi kalau kita renungkan lebih jauh lagi, perintah pertama sampai keempat ini sebetulnya sedang berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang sebuah kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan Tuhan sendiri. Tuhan tidak mau kalau ada yang lain disembah selain Dia. Tuhan tidak mau, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang lain di dalam kehidupan kita selain Tuhan saja. Tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh ada Allah lain, hanya Dia saja satu-satunya di dalam hidup kita. Yang kedua, tidak boleh kita menyembah Tuhan dengan cara apa saja yang kita mau. Bahkan memakai perantara benda-benda untuk menyembah Tuhan, tidak boleh. Tuhan hanya bisa disembah dengan cara Tuhan sendiri. Yang ketiga, tidak boleh kita menghina atau mempermainkan nama Tuhan. Ada kehormatan di balik nama Tuhan yang harus kita junjung tinggi. Perintah keempat, kuduskanlah hari Sabat. Itu berarti kita menghormati hari yang dikhususkan Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak boleh mencampurkan berbagai pemikiran-pemikiran kita atau pembenaran-pembenaran kita untuk tidak mengikuti atau menolak daripada ibadah kepada Tuhan. Tidak. Kita harus menghormati Allah. Kita harus beribadah hanya dengan cara Allah sendiri. Kita harus menghormati nama Tuhan. Dan kita harus menjunjung tinggi dan menghormati dan menempatkan hari yang Tuhan berikan untuk kita beribadah dengan benar. Penghormatan kepada Tuhan. Lalu menariknya, saudara, di bagian kedua, perintah kelima sampai perintah ke-10, itu dimulai satu gambaran bagaimana ada relasi antara sesama manusia. Dan saudara lihat, begitu menakjubkan firman Tuhan ini. Penghormatan yang ditekankan di dalam perintah pertama dan sampai perintah keempat kepada Tuhan. Dan menurut Tuhan sendiri, penghormatan juga harus dimulai ketika kita mulai bagaimana mengasihi Tuhan itu diimplementasikan atau diwujudkan dengan bagaimana kita mengasihi sesama. Dan penghormatan dimulai kepada orang tua. Saudara lihat begitu pentingnya kita menghormati orang tua. Karena orang tua itulah adalah wakil yang berotoritas di dalam hidup kita sebagai anak. Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada kita melalui orang tua. Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita melalui orang tua. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita melalui orang tua. Maka Tuhan memanggil kita untuk menempatkan perintah pertama di dalam bagian kedua ini adalah menghormati orang tua. Lalu perintah ke-6, saudara, jangan membunuh. Ini juga berbicara tentang menghormati atau penghormatan. Ada kehormatan yang harus kita jaga baik-baik. Yaitu apa? Menghormati sebuah kehidupan. Jangan membunuh, itu berarti bahwa kita sedang diperintahkan Tuhan untuk menghormati kehidupan seseorang. Kita tidak boleh kemudian mengambil nyawa seseorang. Kita tidak boleh kemudian mengambil kehidupan orang dengan cara kita sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tekankan kita, jangan membunuh. Itu berarti ada satu penghormatan kepada kehidupan. Lalu menariknya, perintah ke-7, jangan berzina. Ini juga berbicara tentang penghormatan. Penghormatan terhadap apa, saudara? Penghormatan terhadap yang namanya pernikahan. Penghormatan terhadap yang namanya aspek seksual dan sebagainya. Ada satu penghormatan terhadap yang namanya orang tua. Penghormatan terhadap yang namanya kehidupan. Penghormatan terhadap yang namanya pernikahan. Dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kaitan antara perintah ke-5 dan perintah ke-7? Bagaimana kaitan perintah ke-6 dan perintah ke-7? Saudara lihat di dalam Alkitab dan renungkan. Perintah ke-5 itu berbicara menghormati orang tua.
Orang tua yang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kemudian melahirkan anak-anak, untuk menjadi satu panggilan orang tua itu untuk kemudian beranak cucu dan bertambah banyak. Dan saudara lihat apa yang kemudian itu dipanggilkan kepada orang tua untuk kemudian menjadi satu komunitas keluarga dan anak-anak boleh mengenal Tuhan melalui orang tua. Dan saudara lihat perintah ketujuh itu apa? Kehidupan dimulai dari yang namanya kehidupan seksual. Orang tua, suami istri yang kemudian bersatu secara tubuh lalu kemudian melahirkan anak-anak. Itulah kaitan yang sangat penting yang kalau kita bisa lihat di dalam perintah kelima dan perintah ketujuh. Lalu bagaimana kaitan antara perintah ke-6 dan perintah ke-7, saudara? Perintah ke-6 kita dipanggil untuk menghormati kehidupan. Dan kehidupan itu dimulai, saudara. Perintah ke-6 itu kita dipanggil untuk tidak mengakhiri kehidupan seseorang. Dan perintah ke-7 itu juga ada panggilan kehidupan. Yaitu bagaimana mengawali kehidupan dengan yang namanya pernikahan, saudara. Itu sebabnya kita melihat ini perintah begitu saling kait-mengait, saudara. Nanti pada pertemuan berikutnya kita melihat bagaimana panggilan jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, juga berkaitan dengan perintah-perintah yang lain, saudara. Itu sebabnya kita perlu melihat secara komprehensif seluruh hukum ini. 10 hukum tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. 1 Korintus 7 ayat 4, saudara. Saya bacakan 1 Korintus 7 ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, kalau kita pahami ini, bahwa suami, tubuh atau keberadaan suami atau tubuh suami, itu sebetulnya hanya adalah milik istrinya. Demikian pula istri, tubuh istri hanya milik suaminya yang sah saja. Tidak boleh dikaburkan dengan pemahaman-pemahaman lain. Karena Tuhan sudah menegaskan ini. Itu sebabnya perintah jangan berzina ini untuk salah satunya melindungi keluarga, saudara. Suami-suami, tubuhmu adalah milik istrimu. Istri, tubuhmu adalah milik suamimu. Jangan engkau permainkan dan berikan kepada orang lain. Ya, ini parafrase tambahan. Jangan berikan kepada orang lain. Hanya milik suamimu yang sah. Hanya milik kepada istrimu yang sah. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu sangat tegasnya Tuhan menjelaskan, menegaskan perintah ini kepada kita, kepada umatnya, kepada gereja hari ini. Saudara, melindungi wanita, melindungi keluarga, melindungi pasangan hidup. Dan itulah sebabnya mengapa perzinahan dipilih oleh Tuhan untuk menggambarkan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kemurnian seks adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Kemurnian seks itu adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepadanya. Dan merupakan ekspresi kesetiaan kita kepada pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita selama-lamanya. Kita tidak berhak memberikan kepada seorang yang bukan pasangan kita apa yang hanya menjadi milik pasangan kita. Tubuh suami tidak berhak diberikan kepada yang lain, hanya menjadi milik istrinya. Tubuh istri tidak boleh diberikan kepada yang lain, hanya milik suaminya yang sah saja. Saudara lihat betapa agungnya, bahkan di Amsal tadi kita membaca betapa seksual di dalam pernikahan Kristen itu bahkan dirayakan, saudara. Betapa dirayakan dengan begitu sukacita. Karena Tuhan sudah memberikan dari awal bahwa inilah satu perwujudan kalian itu menikmati anugerah Tuhan. Waktu kalian menjaga kesucian, kemurnian seks kalian, kalian juga sebetulnya sedang menjaga kesetiaan kalian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sangat luar biasa dan menakjubkannya perintah ini untuk kita sama-sama hayati. Lalu saudara-saudara sekalian, bagaimana kemudian kehidupan bangsa Israel setelah itu? Bagaimana kemudian kita melihat bangsa Israel menerapkan perjanjian itu atau menerapkan perintah ini? Lagi-lagi kita melihat ada kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bukan saja ketika mereka telah berzina dengan ilah-ilah lain. Bukan saja ketika mereka telah berpaling, berbagi hati dengan ilah-ilah lain. Bahkan Tuhan mengatakan mereka telah berzina. Karena
Hati mereka sudah bercabang dan memberikan kepada ilah-ilah lain. Memberikan kepada Baal, kepada Asyitoret, kepada dewa-dewa Kanaan dan seterusnya. Ada perjinahan rohani yang terjadi. Tapi saudara, memikirkan atau merenungkan tentang yang namanya perjinahan. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang sangat jelas. Yang itu selalu akan terus kita ingat. Menjadi pelajaran kita, menjadi ingatan-ingatan kita setiap saat. Yaitu apa saudara? Saudara pasti sudah menerka. Adalah ketika Daud telah berzina dengan Batseba. Saudara-saudara sekalian, pelanggaran yang begitu memalukan telah dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Seorang raja Israel yang katanya percaya kepada Tuhan. Tapi dia pun juga jatuh di dalam dosa. Saudara, ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Mazmur 51 itu adalah tulisan Raja Daud. Ketika dia sudah menyesali segala dosa-dosanya. Mari kita lihat Mazmur 51 saudara. Daud yang mengingini istri Uria. Daud yang seharusnya pergi berperang. Tapi dia ada di istana. Lalu kemudian dia melihat Batseba. Dia mengambil Batseba. Ya ini sebetulnya banyak pelanggaran-pelanggaran dari peristiwa Daud berzina dengan Batseba. Sebetulnya banyak sekali dosa-dosa setelah itu. Dosa membunuh, dosa mengingini milik orang lain. Dosa berzina dan sebagainya saudara. Tetapi kita lihat saudara. Ketika Daud sudah berbuat dosa. Ketika Nabi Nathan sudah datang menegur Daud, dia kemudian menyesali dosa-dosanya. Lalu muncullah Mazmur 51 saudara. Mazmur 51 ini adalah satu ratapan penyesalan dosa yang Daud katakan kepada Tuhan. Dia menuliskan ini. Tapi saudara, apa yang saya ingin sama-sama kita renungkan di dalam bagian ini saudara. Kita bisa melihat betapa pentingnya, betapa konsekuensi dosa perjinahan itu saudara begitu mengerikan. Saudara lihat ayat yang kita melihat ayat yang keempat dan keempat 56 ya. Saya bacakan saudara lihat ayat 456. Mazmur 51 ayat 456. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Dan lihatlah makna terdalam apa yang Daud katakan kepada Tuhan. Daud tentu sudah berdosa kepada Uria, itu sudah pasti. Daud tentu sudah telah mencemarkan kehidupan pernikahan Uria dan Batseba, itu sudah pasti. Daud juga telah mencemarkan daripada kehidupan Batseba yang telah dia tiduri perjinahan dengan Batseba, itu sudah pasti. Tetapi saudara lihat, ayat ini menjelaskan apa saudara? Lebih dalam lagi, Daud menjelaskan kepada kita melalui ratapannya kepada Tuhan bahwa ketika ia telah berzina dengan Batseba, ia telah meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ia telah mempermalukan nama Tuhan. Ia telah mencemarkan kekudusan Tuhan. Ia telah melanggar kekudusan Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, terhadap engkau. Saudara lihat ya. Dia tidak katakan terhadap Uria, terhadap Batseba, tidak saudara kan ya. Terhadap engkau. Itu berarti apa saudara? Tentu dia sudah berdosa kepada Uria, juga berdosa kepada Batseba, itu sudah pasti. Tetapi lebih dalam lagi, Daud sudah menyesal kepada Tuhan bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dikatakan Daud ini, perselingkuhan seksual yang dia sudah lakukan, perjinahannya dengan Batseba, percabulan seks yang dia sudah lakukan saudara. Itu telah apa saudara? Itu telah menyerang hubungannya dengan Tuhan. Itu telah mencemarkan hubungannya dengan Tuhan saudara. Saudara, kalau kita lihat konteks hari ini, seringkali orang itu gampang sekali berbuat mencemarkan pernikahan mereka dengan perjinahan. Oh, toh juga istriku tidak lihat. Oh, toh juga suamiku tidak lihat. Oh, sebentar juga ini selesai dan sebagainya. Oh, ini mungkin hanya masalah-masalah kecil saja, saudara. Tapi saudara lihat, Daud di dalam rintihan penyesalannya,
permohonannya kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Dia telah membuat hidupnya tidak setia kepada Tuhan. Ketidakmurnian seksnya telah menyerang hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berzina terkadang dianggap sebagai hal yang maskulin untuk dilakukan hari ini. Begitulah laki-laki. Kalau laki-laki itu mesti beberapa pasangan, mesti punya beberapa istri, mesti punya selingkuhan, itu namanya laki-laki. Itulah konsep dunia hari ini, saudara. Itulah kata-kata orang. Oh, laki-laki jantan harus memiliki banyak pasangan dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau kita lihat contoh Daud menunjukkan bahwa apa? Justru kebenaran yang sebenarnya justru sebaliknya. Kalau dunia mengatakan yang namanya laki-laki itu kalau dia bisa selingkuh, yang namanya laki-laki itu kalau dia bisa punya banyak simpanan wanita. Tetapi justru kalau kita telusuri Alkitab, Daud mengatakan justru sebaliknya. Kebenaran itu disingkapkan, yaitu bahwa dosa seksual adalah kegagalan kejantanan yang saleh. Kegagalan kejantanan yang saleh. Justru dosa seksual itu kegagalan daripada seorang laki-laki yang saleh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kita diingatkan bagaimana ada tindakan setia kepada Tuhan. Itu juga diwujudkan dengan bagaimana kita setia kepada pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hubungan kesetiaan kita kepada Tuhan itu diwujudkan bagaimana kita menjaga kemurnian seks kita kepada pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ini berbicara tentang perjanjian lama. Sekarang bagian kedua, kita berbicara tentang konsep perjanjian baru seperti apa. Dan kita melihat Tuhan Yesus mempertegas, Tuhan Yesus memperdalam pengertian ini dengan ketika dia mengatakan di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30. Saudara, kembali kita lihat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, saudara sekalian, ayat 27 sampai 30. Tuhan Yesus sekarang mempertajam pemahaman perintah ketujuh ini dengan menekankan aspek rohani. Tadi di perjanjian lama aspek jasmani, menjaga kemurnian seks, kemurnian daripada pernikahan itu. Sekarang Tuhan Yesus lebih memperdalam lagi, mempertegas lagi, memperluas lagi apa sebetulnya yang namanya jangan berzina itu. Jangan berzina bukan saja di dalam aspek fisik, tetapi Tuhan Yesus mengatakan jangan berzina itu juga berbicara aspek batinnya, aspek rohani, saudara. Ketika orang menjaga kemurnian lahirianya dalam kehidupan seks mereka, demikian juga mereka harus berusaha untuk menjaga kemurnian seksnya secara rohani di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Yesus menegaskan di dalam bagian ini, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berarti apa, saudara? Ini berbicara tentang apa, saudara? Ini berbicara tentang yang namanya perzinahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang masalah langsung ke dalam hati kita, langsung ke dalam keinginan kita, langsung ke dalam pemikiran kita, langsung ke dalam hasrat kita. Hal-hal yang menggerakkan kita untuk melihat hal-hal tertentu dan bagaimana kemudian kita menginginkannya dengan mata kita yang mempengaruhi hati kita, dan hati kita kemudian menentukan bagaimana kita bertindak, saudara, dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Pertimbangkanlah kembali hati kita, pikiran kita, keinginan kita, jaga mata kita. Tuhan Yesus sedang mau menjelaskan ini. Karena inilah semua sumber-sumber yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa perzinahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapakah kemudian Tuhan Yesus menegaskan lagi, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah. Saudara, mengerikan ya. Kalau kita baca secara literal, mengerikan. Kalau lihat gambar-gambar yang tidak senonoh, cungkil aja itu mata. Kalau dikatakan lagi, tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, potong saja, begitu maksudnya. Saudara, kita perlu memahami secara makna rohani apa maksud Tuhan Yesus ini.
Tuhan Yesus menegaskan ini kenapa, saudara? Tentu bukan mata kita dicongkel, tangan kita dipotong maksudnya di sini, saudara. Tapi kenapa Tuhan Yesus menegaskan ini? Karena Dia tahu betapa kuatnya dosa khusus ini. Sekali lagi, saudara, karena Tuhan Yesus tahu betapa kuatnya dosa khusus ini. Orang-orang sangat gampang terjebak dengan berbagai jenis dosa seksual, akan melakukan segala cara, lalu kemudian menyangkal bahwa mereka memiliki masalah. Dosa seksual secara hati, pikiran dan sebagainya, dan keinginan-keinginan itu sangat dekat, sangat rentan di dalam kehidupan kita. Dan bukankah kita setiap hari gampang jatuh di dalam dosa itu? Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata bahwa ini adalah jenis dosa yang dapat menguasai kita. Saudara, Yesus bukan hanya berbicara tentang kemurnian moral saja, bukan saja berbicara kemurnian fisik saja kita menjaga seksual kita, tetapi Yesus juga berbicara, saudara, tentang bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita menjaga mata kita, bagaimana kita menjaga pikiran kita, hasrat kita, agar jangan tercemar dengan dosa seksual. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru, kemudian sekali lagi, di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita sadari. Maka sekali lagi, saudara, ketika dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima tadi, saudara, bagaimana hubungan Kristus dan jemaatnya digambarkan hubungan suami istri. Dan ketika, saudara, ketika seorang laki-laki dikatakan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, ayat yang ke-31. Dan saudara lihat betapa pentingnya kemurnian daripada pernikahan itu sedang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka waktu seorang suami telah tidak setia kepada istrinya, waktu seorang istri tidak lagi setia kepada suaminya. Saudara lihat gambaran Kristus dan jemaatnya. Waktu suami istri itu tidak saling setia lagi, apa sebetulnya yang telah terjadi? Sebetulnya orang itu sedang melakukan pelanggaran terhadap anak Allah. Orang itu telah melakukan pelanggaran kepada Kristus yang adalah kepala jemaat, yang digambarkan suami kepada istri, istri yang dikasihi itu. Maka ketika suami tidak lagi mengasihi istri dan kemudian berpaling dan melakukan perzinahan, itu berarti telah menginjak-injak yang namanya Kristus dalam hidupnya, telah melanggar yang namanya Kristus dalam hidupnya. Karena apa? Kristus adalah satu perwujudan dia mengasihi jemaatnya. Waktu suami yang adalah wakil Kristus tidak lagi menjaga kemurnian seksnya, maka dia sebetulnya telah melanggar terhadap anak Allah ini. Tapi saudara, kita tidak saja ternyata berhenti terhadap pelanggaran terhadap pribadi kedua Allah Tritunggal. Ternyata Paulus juga menjelaskan bahwa ketika kita masuk di dalam sebuah dosa percabulan, kita juga sedang tidak menghormati Allah Roh Kudus, sedang tidak menguduskan atau tidak menghormati pribadi ketiga Allah Tritunggal. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20, saudara. Saudara masih ingat ketika Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang ada di dalam kamu, yang telah kamu terima daripada Tuhan. Kamu bukan milik dirimu sendiri lagi, engkau sudah dibeli dengan harga tertentu. Karena itu hormatilah Allah dengan tubuhmu. Sekarang ketika orang itu telah melakukan pelanggaran dosa seksual, itu berarti juga tidak menghormati Allah Roh Kudus. Dan saudara lihat, ini berarti apa, saudara? Ini berarti bahwa apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita secara langsung berhubungan itu, tubuh kita ini berhubungan langsung dengan bagaimana kita menghormati Allah Tritunggal. Waktu tubuh kita ini sebagai suami, sebagai istri, kita cemarkan di dalam dosa-dosa perzinahan itu, maka kita sebetulnya telah mencemarkan Allah Tritunggal dalam hidup kita. Kita tidak menghormati Allah Tritunggal dalam hidup kita. Itu yang ditegaskan oleh Paulus. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Masuk bagian ketiga, saudara. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Bagaimana dengan budaya kita hari ini?
Disinilah kita banyak akan mulai dikoreksi. Disinilah Tuhan mau membongkar begitu banyaknya dosa-dosa seksual yang terjadi hari ini dalam kehidupan umat manusia. Mari kita melihat beberapa hal. Kita melihat penyimpangan daripada dosa-dosa perzinahan ini. Beberapa hal yang saya bisa sama-sama ajak saudara merenungkan bagian ini. Pertama saudara, apa yang terlintas, apa yang terlihat, apa yang sedang dihidupi oleh orang-orang Kristen hari ini, atau umat manusia secara umumnya, atau kita, atau orang-orang Kristen umat Allah hari ini, berbicara penyimpangan dosa seksual atau dosa perzinahan itu. Pertama saudara, ini berbicara tentang pornografi. Saudara, pornografi itu menyebar luas di komunitas kita saudara. Situs-situs internet begitu banyak tentang yang namanya pornografi. TikTok sekarang yang begitu marak, perempuan-perempuan yang pakaiannya tidak sopan dan sebagainya, saudara. Situs-situs atau mungkin media massa, media yang sekarang sudah begitu maraknya memperlihatkan tentang yang namanya pornografi itu. Saudara, ada film-film, ada buku-buku yang bisa merangsang kita, merangsang seksual kita. Lalu kemudian mulai terbangun imajinasi kita, saudara. Lalu apalagi kita mendengarkan dari radio suara-suara ataupun mungkin iklan-iklan. Itu semua adalah contoh-contoh pornografi yang hidup, yang berjalan, yang berbicara di dalam komunitas kita hari ini. Dan saudara, pornografi adalah masalah yang begitu meluas dan merupakan tantangan bagi laki-laki, saudara. Saudara, laki-laki punya satu kecenderungan apa, saudara? Kita sebagai laki-laki punya satu kebahayaan secara psikologi, saudara. Apa, saudara? Kita sangat gampang terpengaruh oleh yang namanya imajinasi. Sangat gampang terpengaruh yang namanya membayang-bayangkan, saudara. Itu sebabnya kita sebagai laki-laki, kita perlu mewaspadai akan begitu rentan, begitu sangat dekatnya dosa seksual ini. Saudara, berapa banyak orang sekarang sudah kecanduan pornografi? Hari ini internet begitu marak. Kita bisa mengakses apa saja melalui satu handphone ini, saudara. Kita bisa mengakses apa saja. Dan itu berarti kita sedang dikepung oleh begitu banyaknya musuh-musuh yang bisa menjatuhkan kita di dalam dosa pornografi. Tapi yang kedua, saudara-saudara lihat. Ada hal yang juga bukan saja laki-laki, saudara. Ya, itu juga mungkin bisa perempuan, saudara. Tapi lihatlah juga, saudara, apa yang budaya hari ini yang bisa menyebabkan kita jatuh di dalam dosa perzinahan juga berbicara lebih khusus kepada wanita. Apa itu, saudara? Gaya hidup yang tidak sopan. Saudara-saudara sekalian, kalau laki-laki banyak disodorkan oleh begitu sangat rentan di dalam dosa berimajinasi. Sekarang bagaimana dengan wanita, saudara? Secara psikologi, wanita punya kerentanan untuk jatuh di dalam dosa dengan apa, saudara? Menunjukkan kesempurnaannya dia. Apalagi saudara lihat bagaimana dunia postmodern hari ini menonjolkan dua hal penting, saudara. Emosi dan tubuh, body, saudara. Bagaimana manusia hari ini terus berjuang memperlihatkan kesempurnaannya kepada manusia. Mencari kenikmatan-kenikmatannya dengan apa? Tubuh dan emosi. Saudara lihat panggilan kita untuk mengingat ini. Lihatlah. Dosa kedua atau tantangan yang bisa menyebabkan kita bisa jatuh di dalam dosa jangan berzina ini adalah gaya hidup yang tidak sopan. Jika kita berdandan dengan cara yang provokatif, saudara. Berbicara tentang ini tentu juga kita harus mengingat anak-anak remaja kita. Anak-anak gadis kita. Atau saudara yang masih gadis atau saudara yang remaja, ingatlah. Wanita bisa rentan jatuh di dalam dosa seperti ini ketika berpakaian secara provokatif. Berpakaian secara provokatif. Saudara mungkin mengatakan, saya tetap waktu saya berpakaian yang tidak sopan, suamiku tetap setia kok. Saya waktu berpakaian seksi begitu, suamiku tidak selingkuh kok. Betul, mungkin di dalam anugerah Tuhan suami tidak selingkuh, suami tetap setia. Tapi pernahkah kita bayangkan, kita pikirkan, waktu seorang gadis itu berpakaian seksi telah menyebabkan laki-laki lain secara langsung atau tidak langsung bisa membangkitkan gairah seksualnya dia. Dan itu berarti kita secara tidak langsung menjerumuskan laki-laki itu masuk kepada dosa perzinahan hati, perzinahan pikiran, imajinasi. Dan itulah sebabnya, saudara. Maka
kemurnian seks itu hampir mustahil itu dijalankan di dalam tempat-tempat umum bagi seorang laki-laki kalau melihat wanita yang berpakaian seksi. Itu sebabnya kita diingatkan hari ini. Konteks budaya kita yang namanya dosa itu sudah mulai dikaburkan menjadi yang namanya itu tidak berdosa, itu tidak apa-apa, itu biasa-biasa saja, it's okay, semua oke-oke saja. Tapi Alkitab dengan jujur mengingatkan kita adanya dosa-dosa yang berkembang hari ini. Yang ketiga, saudara, dosa apa yang sedang dihidupi dan bisa menjatuhkan orang ke dalam dosa perzinahan? Adalah wanita lain atau pria lain yang dirahasiakan, yang tersembunyi, saudara. Bahaya daripada hal ini melekat di dalam diri orang. Ketika orang itu mulai menyimpan wanita lain yang dirahasiakan, mulai menyimpan laki-laki lain yang dirahasiakan. Istri tidak pernah tahu, suami tidak pernah tahu. Itu dirahasiakan. Bahkan mulai bahkan dihidupi, saudara, di tempat lain begitu, berkembang. Saudara-saudara sekalian, hari ini kalau kita merenungkan firman Tuhan, ternyata begitu banyak dosa-dosa yang gampang sekali hari ini orang anggap itu bukan dosa lagi. Padahal Alkitab sangat mengecam yang namanya dosa perzinahan. Adanya wanita lain, saudara, adanya pria lain, itu juga adalah satu aspek yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa perzinahan. Yang keempat, saudara, seks pranikah. Ini juga adalah hal yang sangat berkembang di dalam kalangan anak-anak muda atau kalangan orang-orang yang mulai beranjak remaja bahkan menuju kepada pemuda, saudara. Sudah melakukan seks sebelum menikah. Sudah mendahului waktu Tuhan dan merusak kemurnian seks orang itu. Ini juga adalah dosa perzinahan. Yang kelima, saudara, adalah dosa homoseksual. Saudara, apapun alasannya, kita tidak pernah menyetujui LGBT. Apapun alasannya, baik berbicara tentang kemanusiaan ke apapun juga, Alkitab jelas mengatakan homoseksual itu dosa, lesbian itu dosa, transgender, LGBT itu dosa di mata Tuhan. Apapun itu alasan-alasan pembenaran yang manusia sedang kembangkan hari ini untuk membela yang namanya dosa seksual, dosa homoseks ini. Roma pasal 1 ayat 28, saudara, itu tegas mengatakan dosa homoseks itu dikecam oleh Tuhan. Ketika laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, lesbian, ketika perempuan dengan perempuan bersetubuh, itu adalah dosa. Dan itu adalah dosa perzinahan. Apalagi, saudara, hari ini kita mungkin mengenal ada pedofilia, saudara. Gangguan seks yang berupa nafsu seks terhadap remaja dan anak-anak di bawah usia 14 tahun. Itu juga adalah dosa perzinahan. Apalagi, saudara, pelacuran dilarang dengan alasan yang sama dengan perzinahan dan percabulan. Pemerkosaan, inseks, segala bentuk pelecehan seksual dalam pernikahan, itu semua adalah dosa di mata Tuhan. Maka singkatnya apa, saudara? Perintah ketujuh ini melarang aktivitas seksual apapun yang melanggar perjanjian pernikahan. Tidak ada pengecualian. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mengapakah perzinahan itu dilarang dalam bentuk apapun? Bukan karena seks itu buruk, saudara. Tadi di awal kita lihat bahwa seks itu adalah anugerah Tuhan. Karena seks itu dirancang untuk menjadi satu kekuatan yang kuat untuk kebaikan, kemurnian, kesucian pasangan suami istri, saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan melarang jangan berzina. Karena itulah yang dirancang Tuhan di awal, bahwa pernikahan itu kudus adanya. Pernikahan itu harus dijaga, karena pernikahan itu ketika dijaga di dalam kesetiaan suami dan istri, itu juga menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka pernikahan itu harus dijaga di dalam kesucian. Tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada perzinahan di dalamnya. Seorang teolog bernama Timothy Keller, saudara, bahkan mengatakan yang namanya bagian itu, saudara, kesucian, kemurnian, seks itu seperti lem super, saudara. Ketika digunakan dengan benar, hubungan intim menyegel ikatan pernikahan. Ini adalah lem
yang melekatkan seperti semen perjanjian, kata Timothy Keller, untuk membantu menjaga pernikahan tetap aman, maka seks itu diberikan agar boleh dirayakan. Dan bagaimana menjaga kesucian seks itu seperti semen perjanjian untuk membantu menjaga pernikahan tetap kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, lalu bagaimana kita mengantisipasinya? Saudara-saudara sekalian, maka kita masuk di dalam penerapan berikutnya. Bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita mengantisipasi. Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang sering keluar kota, ini juga adalah satu tantangan-tantangan yang ada dalam kita ketika kita sedang dinas atau tugas di luar kota. Bagaimana kita menjaga pasangan kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika mungkin seorang laki-laki berada di hotel sendiri, saya teringat dengan satu kalimat C.S. Lewis, saudara. Dia berbicara sebuah integritas itu apa? C.S. Lewis mengatakan integritas itu adalah tetap melakukan yang benar walaupun dia sendiri dan tidak terlihat oleh orang lain. Sekali lagi saudara, integritas menunjukkan satu hal, yaitu bagaimana dia tetap berlaku benar ketika dia sendiri dan tidak terlihat oleh orang lain. Itu integritas, kata C.S. Lewis. Itu sebabnya saudara, kita melihat bagian ini, bagaimana kita tetap menjaga kesucian hidup pernikahan kita walaupun kita sendiri di kamar hotel. Saudara, lihatlah Yusuf di Mesir. Walaupun dia setiap hari, kata Alkitab, setiap hari saudara digoda oleh istri Potifar. Saudara, kalau kita lihat, renungkan, mungkin istri Potifar itu sudah pakai gaya, berbagai gaya setiap hari saudara. Tapi lagi-lagi kita melihat Yusuf menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak tergoda oleh cantik, elok, paras dan sebagainya daripada istri Potifar. Dia tetap menjaga identitasnya di hadapan Tuhan. Dia tetap menjaga kekudusannya. Saudara, seringkali dalam pernikahan kita juga kita diperhadapkan ketika pasangan kita juga sudah tidak kuat lagi. Mungkin karena kecelakaan, mungkin karena sudah tua, mungkin karena sedang kena penyakit kanker dan sebagainya. Sehingga saudara, pasangan kita tidak lagi bisa melayani kita, bahkan mungkin tidak bisa lagi melayani kita di atas ranjang misalnya. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kemudian kita berpaling kepada wanita lain? Apakah kemudian kita berpaling kepada laki-laki lain? Tidak saudara. Yang namanya kesetiaan kepada Tuhan itu tetap dijaga apapun itu keadaannya. Bukankah saudara dan saya masih ingat ketika kita bersama pasangan kita diundang Tuhan di depan altar gereja. Kita berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya akan mencintai pasangan kita, akan mengasihi pasangan kita, akan menerima pasangan kita, akan tetap berada bersama-sama dengan pasangan kita, akan tetap bersama-sama mencintai pasangan kita itu. Di dalam untung dan rugi, di dalam suka dan duka, di dalam sakit atau sehat, di dalam apapun keadaannya, kita tetap setia kepada pasangan kita. Saudara-saudara yang sudah menikah hari ini, mari kita mengingat kembali perjanjian pernikahan yang saudara dan saya dengan pasangan saudara dan saya ketika kita menikah di altar gereja Tuhan. Kita berjanji di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya untuk setia kepada pasangan kita. Walaupun keadaan apapun yang terjadi. Walaupun mungkin dia sedang kena kanker. Walaupun mungkin dia sudah tidak berdaya lagi. Walaupun dia sudah mungkin tidak lagi bisa menghasilkan apa-apa. Tapi cinta kita kepada dia, itu menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada pasangan kita, itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Berikutnya saudara, bagi orang tua, ini juga menjadi satu teguran dan ingatan kepada kita. Perhatikanlah pakaian anak-anak perempuan kita ketika ia berada di ruang publik, saudara. Perhatikanlah juga pakaian kita sendiri. Saudara, dengan berpakaian seksi bisa menjadi umpan perzinahan. Karena itu saudara, mari kita jaga hati di hadapan Tuhan. Terakhir saudara, bagaimana Tuhan Yesus berespon terhadap orang berzina. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita begitu melihat kengerian daripada dosa perzinahan ini, saudara, orang yang sudah berzina itu akan mengalami konsekuensi dosa yang begitu mengerikan, saudara. Paling tidak dia akan mendapatkan 3 penghakiman, saudara. Ketika orang itu telah melakukan perzinahan, paling tidak 3 penghakiman yang dia akan terima. Pertama, penghakiman hati nuraninya. Seumur hidup dia akan terus merasa bersalah kepada istrinya. Seumur hidup dia akan merasa bersalah kepada suaminya. Penghakiman hati nurani. Kedua, penghakiman sosial, saudara. Orang yang sudah berzina dan sudah diketahui oleh orang lain, itu akan dikecam, itu akan dihakimi secara sosial, saudara. Yang ketiga,
Jangan lupa, ada penghakiman kekekalan yang menanti orang-orang yang sudah berzina. Saudara jangan lupa, di dalam 1 Korintus 6, coba kita lihat 1 Korintus 6. Apa yang Tuhan katakan mengenai dosa perzinahan yang begitu mengerikan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan saudara ya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, mengerikan kan? Betapa mengerikan yang namanya dosa perzinahan itu. Bahkan kita akan berhadapan di dalam penghakiman kekal Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, itu berarti bahwa panggilan jangan berzina ini begitu tegas, begitu serius. Tetapi masih adakah harapan bagi orang-orang yang telah melakukan perzinahan itu? Masih ada, saudara. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina? Banyaknya orang-orang datang, para pemimpin-pemimpin agama datang untuk mau menghakimi perempuan itu. Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 8, saudara. Yohanes pasal 8 itu begitu tegas mengatakan bagian ini. Dikatakan di dalam bagian itu, saudara, Yohanes pasal 8, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina. Ayat-ayat terakhir, ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan Yesus berkata kepada para pemimpin agama atau orang-orang pada saat itu, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka, ayat 9. Setelah mereka mendengar itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri bersama dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu kepada Yesus, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pergumulan orang-orang yang sudah melakukan perzinahan, dia berhadapan dengan penghakiman yang begitu serius dalam hidupnya. Masih adakah pengharapan? Masih ada. Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina. Lalu ia mengatakan, kalau mereka tidak menghukum engkau, aku pun juga tidak menghukum engkau. Tapi ada satu konsekuensi, ada satu panggilan, ada satu perintah kepada perempuan itu. Ketika perempuan itu sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan, Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus tidak menghukum orang berzina yang sungguh-sungguh bertobat, saudara. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak menghukum orang yang berzina yang sungguh-sungguh telah bertobat. Ada pengampunan bagi mereka yang pernah berzina dan mau sungguh-sungguh bertobat dan tidak melakukannya lagi. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sikap berdoa pada saat yang begitu baik ini, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Betapa mengerikannya dosa perzinahan itu. Dan Tuhan begitu tegas menyerukan ini agar kita boleh sadar kembali betapa Tuhan menginginkan kita tidak berbuat dosa perzinahan itu. Saudara-saudara sekalian, kita sadar bahwa kita dikepung oleh begitu banyak musuh-musuh pornografi dan tawaran-tawaran kenikmatan seksual itu hari ini. Tapi hari ini, saudara,
Tuhan mau kita datang kembali kepadanya. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan dosa perzinahan itu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin pasangan kita tidak tahu. Mungkin orang lain tidak tahu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tahu itu. Kita mungkin sedang menyimpan dosa-dosa perzinahan itu, baik secara jasmani maupun secara rohani, hati, pikiran. Atau mungkin kita sedang terbelenggu oleh dosa-dosa pornografi hari ini. Atau mungkin ada dosa-dosa perzinahan yang belum kita selesaikan dengan Tuhan. Kita belum berdamai dengan Tuhan dengan dosa-dosa masa lalu kita. Mungkin kita sedang ada di dalam masa lalu yang belum kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Yang kedua, mari kita juga sebagai suami istri Kristen, mari kita juga berdoa agar Tuhan berkenan menguduskan pernikahan kita. Hidup saudara dan saya, sehingga kita setiap hari bisa terbebas dari dosa perzinahan, baik fisik ataupun perzinahan hati. Mari kita memohon Tuhan sucikan, kuduskan pernikahan kita. Tuhan menjaga kekudusan hidup kita sebagai suami, sebagai istri di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan juga kita bermohon Tuhan menjaga pernikahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati, pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan, kami datang memohon pengampunan dosa. Karena kami lemah, tak berdaya. Kami rapuh dan gampang jatuh di dalam dosa. Kasihani kami Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin kami sedang ada di dalamnya. Walaupun mungkin pasangan kami tidak mengetahuinya, orang lain tidak tahu, tapi Engkau mengetahuinya. Ataupun mungkin kami juga sedang terbelenggu oleh dosa pornografi. Kami sangat gampang melihat gambar-gambar dan film-film porno yang membangkitkan gairah seksual kami untuk berimajinasi, sehingga mencemarkan hati kami di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah dibagikan bagi kami. Seraya kami memohon, kuduskanlah pernikahan kami, jagalah hati kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kiranya hidup kami terus boleh dijaga oleh Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Agar kami tetap setia kepada pasangan hidup kami sampai maut memisahkan kami. Kami juga menjaga hati kami, pikiran mata kami, agar tidak jatuh di dalam dosa pornografi. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kasihani kami Tuhan, pimpin dan berkati kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin.